Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pegi Gumelariyahman, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Pabedilan Wetan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap penerapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, pada prinsipnya guru memberikan penguatan kepada siswa bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, serta menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi sendiri atau motivasi intrinsik, serta murid diharapkan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Pada saat jam pelajaran olahraga, Dipa terlambat mengikuti pelajaran dikarenakan dia pergi ke kantin terlebih dahulu. Berikut cara penanganannya melalui penerapan segitiga restitusi. Pak Pegi tadi pagi dapat laporan dari Pak Judi. Katanya Dipa mengikuti pelajaran olahraga datangnya terlambat. Ya Pak, tadi saya ikut pelajaran kesehatan terlambat. Kenapa bisa terlambat? Saya terlambat soalnya saya belum menjanjikan Dipa. Dipa tahu tidak yang dilakukan Dipa salah atau benar? Ya Pak, saya tahu yang saya lakukan salah. Ya, pasti setiap orang melakukan kesalahan ya Dipa ya. Tapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat. Pasti Dipa punya alasan nih melakukan perbuatan tersebut. Apa alasannya? Saya melakukannya karena saya lapar. Soalnya dari pagi saya belum sempat sarapan. Oh begitu, jadi Dipa lapar ya, belum sarapan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Dipa langgar? Saya melanggar keyakinan kelas, yaitu keyakinan disiplin dan tanggung jawab. Ya betul, keyakinan disiplin dan tanggung jawab Dipa sudah melanggarnya. Terus bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kesalahan yang telah Dipa lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan meminta maaf kepada Dipa. Ya, Pak Pegi setuju ya. Dipa harus belajar dari kesalahan ini dan juga Dipa harus meminta maaf ke Pak Judi karena tadi pagi mengikuti pelajaran olahraga datangnya terlambat. Ya itu saja Dipa obrolan kita hari ini. Ya, Dipa harus belajar dari peristiwa hari ini ya. Terima kasih. Selanjutnya Dipa boleh ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rifanda Joy Ramadan dari kelas 6B. Saya senang diajak bicara di Pak Pegi membahas kedisiplinan dan tanggung jawab saat mengikuti pelajaran di sekolah. Saya belajar untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kasus kedua, saat mengikuti kegiatan pelajaran olahraga, Gusti tidak serius dan cenderung banyak bercanda. Berikut cara penanganannya melalui penerapan segitiga restitusi. Gusti, tadi pagi Pak Pegi dapat laporan dari Pak Judi. Katanya Gusti saat pelajaran olahraga banyak bercandanya. Apa betul? Iya Pak, saya saat mengikuti pelajaran olahraga saya bertanya dengan teman saya. Kenapa Gusti bercanda? Soalnya saya merasa agak bosan dari saya bercanda saat kegiatan olahraga dalam pramuka. Oh begitu. Gusti tahu tidak yang dilakukan Gusti itu salah atau benar? Saya tahu yang saya lakukan salah Pak. Gusti, setiap orang pasti pernah
pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat. Nah, keyakinan kelas apa kira-kira yang telah Gusti langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar yaitu nilai kedisiplinan dan ketertiban. Nah, kira-kira perilaku apa yang bisa memperbaiki kesalahan Gusti hari ini? Saya akan meminta maaf kepada Pak Budi dan saya akan memberitahu kepada teman-teman supaya tidak bercanda saat belajar. Ya, tepat sekali Gusti. Bapak setuju. Gusti harus minta maaf kepada Pak Judin ya, karena Gusti sudah melakukan kesalahan saat pelajaran di jam olahraga, yaitu di saat Pak Judin ngajar. Dan Gusti juga harus minta maaf kepada teman-teman ya, dan juga memberitahu supaya tidak bercanda saat mengikuti pelajaran di sekolah, gitu ya Gusti ya. Nah, Pak Peggy senang sekali bisa ngobrol dengan Gusti. Sekarang Gusti boleh kembali istirahat. Kenalkan, nama saya Gusti, saya dari kelas 6B. Saya senang bisa berdiskusi dengan Pak Peggy, membahas perilaku disiplin dan ketertiban saat yang mengikuti pembelajaran di sekolah. Saya banyak belajar pada peristiwa hari ini. Sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.